Baik, adik-adik dan teman-teman sekalian sejawat, hari ini kita akan mempelajari farmakoterapi di sistem gastrointestinal yang lain, yaitu tentang penyakit konstipasi. Tentunya semuanya sudah memahami bahwa konstipasi atau diistilahkan juga sebagai sembelit adalah lawan kata dari diare. Konstipasi dianggap terjadi jika seseorang mengalami defekasi atau buang air besar kurang dari 3 kali seminggu pada perempuan atau 5 kali seminggu pada laki-laki. Nah, hal ini berlaku untuk semua keadaan, tidak memandang apakah sudah menerima kecukupan diet serat makanan yang cukup atau keadaan kesulitan yang lain. Keadaan konstipasi juga bisa didiagnosa jika tidak ada gerakan usus atau bowel movement sama sekali lebih dari 3 hari. Nah, konstipasi ini merupakan gejala yang bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Misalnya, memang ada gangguan gastrointestinal di sistem pencernaannya yang menyebabkan seseorang mengalami konstipasi. Misalnya memang ada diet yang kurang tepat sehingga pencernaan tidak lancar, ada ketidakseimbangan enzim-enzim pencernaan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah terjadinya gangguan metabolik, misalnya ketidakseimbangan hormon tiroid. Hal yang lain yang bisa menyebabkan konstipasi adalah gangguan yang bersifat neurogenik. Stimulan sistem saraf pusat itu biasanya juga bisa menyebabkan konstipasi. Di luar stimulan sistem saraf pusat ada beberapa obat-obatan yang lain yang juga bisa menyebabkan konstipasi, seperti obat-obat yang digunakan untuk tata laksana keasaman lambung atau dispepsia. Dan yang terakhir, mungkin kurang disadari, keadaan psikogenik juga bisa menyebabkan konstipasi. Misalnya, stres akibat ingin ujian misalnya, atau keadaan-keadaan lain misalnya kurang tidur akibat insomnia. Nah, kenapa stres dan kebiasaan kita ini bisa menyebabkan konstipasi? Ada beberapa hal yang di breakdown di buku Pharmacotherapy Handbook dan di Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach. Bagaimana kebiasaan kita dan stres ini bisa menyebabkan konstipasi. Yang pertama adalah kebiasaan untuk menahan keinginan buang air besar. Sepertinya sepele tapi bisa berbahaya karena hal ini menyebabkan penekanan pada konstruksi sfinkter eksternal dan otot-otot terkait yang ada di rektum. Hal ini menyebabkan keinginan untuk defekasi jadi terhambat. Yang kedua adalah kebiasaan kita yang tidak mengkonsumsi cukup serat dalam makanan harian dan cukup cairan. Kenapa hal ini penting? Karena saat makanan yang dicerna ini kurang serat dan kurang cairan akan menyebabkan waktu transit di usus semakin lama sehingga terjadi proses reabsorpsi terus-menerus dari cairan. Hal ini akan menyebabkan konstipasi. Di luar itu, ansietas atau kecemasan yang berlangsung sangat lama sehingga disebut sebagai chronic anxiety itu juga bisa menyebabkan ketegangan di otot-otot. Salah satunya adalah otot-otot saluran cerna sehingga motilitasnya menjadi berkurang. Keadaan stres emosional yang akut juga bisa menyebabkan cetusan respon simpatetik sehingga menyebabkan penurunan aktivitas motorik dari usus. Dan satu hal yang mungkin sering terlupa adalah kurangnya gerakan.
Saat kita kurang bergerak, maka otomatis gerakan peristaltik di saluran cerna ini juga lebih kecil, sehingga akhirnya menyebabkan konstipasi. Nah, hal ini bisa diatasi jika sumbernya adalah habit atau stres. Maka selain manajemen stres, terapi non-farmakologis yang bisa diterapkan untuk pertama kali adalah memberikan serat yang cukup dalam makanan. Setiap harinya, orang dewasa membutuhkan 20 hingga 80 gram serat untuk memastikan pencernaan bisa lancar. Yang kedua adalah menghitung kecukupan cairan dan menyarankan untuk tetap menjaga kecukupan cairan dalam tubuh. Banyak orang yang berpendapat bahwa kita hanya cukup dengan 2 liter cairan per hari. Namun, ada beberapa keadaan, misalnya cuaca yang panas, aktivitas berat, keadaan khusus misalnya sedang berolahraga berat, ibu menyusui, dan lain sebagainya akan meningkatkan kebutuhan cairan harian kita. Yang terakhir adalah orang harus cukup bergerak untuk menjamin agar gerakan peristaltik dan motilitas ususnya tetap sehat. Penyebab dari sisi obat, ada bermacam-macam obat yang bisa menyebabkan konstipasi. Obat-obatan analgesik baik opiat maupun obat-obatan yang bekerja menghambat sintesis prostaglandin bisa menyebabkan konstipasi. Obat-obat yang beraksi di sistem saraf, misalnya antikolinergik, antihistamin, anti-Parkinson, fenotiazin, antidepresan trisiklik, ini bisa menyebabkan konstipasi. Antacid yang mengandung kalsium karbonat atau aluminium hidroksid juga bisa menyebabkan konstipasi. Walaupun saat ini antacid biasanya menggabungkan antara komponen aluminium dengan magnesium dengan tujuan memperkecil resiko konstipasi dan memperkecil pula resiko diare. Barium sulfat, obat-obat golongan kalsium channel blocker, klonidin, diuretik, penghambat ganglion, senyawa-senyawa zat besi, penghambat otot, dan obat-obat antiinflamasi non-steroid juga merupakan obat-obat yang sering menyebabkan konstipasi. Sebenarnya untuk tanda dan gejala konstipasi kita pasti sudah mengetahuinya. Namun saya akan tampilkan tanda dan gejala konstipasi yang dirujuk oleh buku Pharmacotherapy a Pathophysiologic Approach. Tentunya untuk menentukan seseorang benar-benar konstipasi atau tidak, maka kita perlu melihat tanda dan gejala yang dialami pasien. Ada satu chart yang namanya Bristol Stool Chart yang menunjukkan bagaimana tingkat-tingkatan kekerasan dari feses untuk ditentukan manakah yang termasuk ke dalam keadaan konstipasi. Orang yang mengalami konstipasi biasanya mengalami perubahan dari bentuk feses. Feses bisa muncul dengan bentuk lebih keras, terpotong-potong lebih kecil, atau terlihat kering. Nah, orang dengan konstipasi biasanya juga mengalami perut yang terasa tidak enak, kembung, kram, nyeri, tidak nyaman, dan keadaan-keadaan tambahan yang lainnya yang tidak terkait dengan saluran cerna, misalnya sakit kepala, rasa mual, atau kelelahan. Sebenarnya untuk memastikan secara objektif, selain melakukan observasi dari bentuk feses, bisa juga menggunakan pemeriksaan laboratorium. Misalnya adalah melihat dengan sigmoidoskopi atau kolonoskopi
untuk melihat apakah di dalam kolon terdapat penyebab tertentu yang patologis. Yang kedua, karena memang salah satu pencetus dari konstipasi adalah gangguan metabolik, contohnya adalah gangguan pada fungsi tiroid, maka orang dengan konstipasi kronik ada baiknya mengecek fungsi tiroidnya. Algoritma dari tata laksana konstipasi menurut Handbook of Pharmacotherapy Pathophysiology Approach adalah melihat riwayat, kemungkinan penyebab, dan gejala yang muncul. Riwayat dikumpulkan bagaimana frekuensi buang air besar pasien, bagaimana konsistensi fesesnya, dan rasa kesulitan untuk defekasinya. Lalu dicoba digali lebih dalam apakah penyebab dari konstipasi pasien. Apakah kurang serat, atau gangguan pencernaan, atau ada tanda-tanda gangguan metabolik, atau keadaan yang fisiologis misalnya sedang hamil, atau keadaan patologis lainnya, ada gangguan neurogenik, psikogenik, atau pasien sedang mengalami pengobatan yang bisa menyebabkan konstipasi. Dan bisa juga ada beberapa kasus kejadian konstipasi disebabkan karena abuse atau penyalahgunaan laksatif. Nah, pada orang-orang yang mengalami konstipasi kronik, tanda penyertanya adalah yang pertama adalah imbalance atau ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Biasanya yang muncul berupa hipokalemia. Yang kedua adalah ada kemungkinan terjadi hipoalbuminemia akibat adanya gastroenteropati. Dan bisa juga muncul sindrom seperti kolitis. Nah, setelah dikumpulkan penyebab, maka seharusnya pasien ditata laksana sesuai dengan penyebabnya secara spesifik. Bagi pasien-pasien yang tidak diketahui penyebabnya, bisa digunakan terapi simptomatik. Menurut Handbook buku Pharmacotherapy Pathophysiology Approach, pilihan pertama dari tata laksana konstipasi jatuh pada bulk forming agent. Namun ada beberapa guideline yang setelah ini saya tampilkan mempunyai pandangan yang berbeda terhadap populasi tertentu. Bagi pasien yang sudah mendapatkan bulk forming agent, tetap harus dilakukan terapi non-farmakologis, mulai dari perubahan pola diet, aktivitas, kecukupan cairan, dan jika memang diinduksi oleh obat, harus dihentikan pengobatan tersebut. Sebelum masuk ke terapi farmakologis, saya akan memunculkan beberapa rekomendasi lain. Misalnya, di sini guideline atau arahan dari WGO, World Gastroenterology Organization, tahun 2010 menyarankan bahwa saat seseorang mengalami konstipasi, maka algoritmanya sebagai berikut. Setelah kita kumpulkan riwayat dan pemeriksaan fisik, lalu perlu diklasifikasikan jenis konstipasi apa yang dialami oleh pasien. Kita harus melihat ke tabel 7. Ya, di sini adalah tipe-tipe konstipasi. Ada konstipasi yang tipenya adalah normal transit constipation atau constipation yang predominannya ke arah IBS atau gangguan-gangguan sindrom terkait inflammatory bowel. Nah, di sini konstipasi ini biasanya juga disertai dengan rasa nyeri dan rasa penuh di perut.
Bahkan setelah dikeluarkan dengan buang air besar, rasanya masih tetap ada yang tidak tuntas dirasakan oleh pasien. Ada juga orang-orang yang mengalami konstipasi jenis slow transit. Jenis slow transit ini biasanya pasien-pasien memang mengalami waktu transit yang lebih lambat di usus saat mencerna makanan. Walaupun keadaan pelviknya normal. Ada juga jenis pasien yang mengalami gangguan evakuasi. Ya, di sini misalnya lama dalam buang air besar, sulit buang air besar walaupun keadaan saat diobservasi pemeriksaan fesesnya menunjukkan bahwa jenis fesesnya adalah feses yang lunak, atau misalnya harus dibantu dengan menekan daerah perineal atau vaginal untuk bisa mendefekasi. Nah, ini hal-hal yang seperti ini masuk ke dalam konstipasi jenis evacuation disorder. Dan ada juga konstipasi yang disebabkan oleh hal yang lain atau sekunder, atau organik, atau idiopatik yang kita sama-sama tidak mengerti bagaimana bisa menyebabkan hal tersebut. Dengan gangguan dicetuskan oleh penyebab sekunder, misalnya ada pengobatan yang menyebabkan konstipasi, atau adanya gangguan organik, misalnya ada perubahan atau ketidakseimbangan hormon, atau adanya gangguan yang lain, misalnya gangguan mekanik yang terjadi pada pasien. Nah, setelah mengklasifikasikan, maka untuk yang jenisnya adalah uncomplicated normal transit tanpa gejala tambahan lain yang berbahaya, maka saran utamanya adalah diberikan serat. Selanjutnya, jika tidak berhasil, maka diberikan laktulosa atau PEG. Nah, jika tidak berhasil lagi, maka bisa diberikan bisakodil atau sodium bikosulfat. Bagi pasien-pasien yang tidak berhasil dilakukan pengeluaran feses setelah diberikan terapi tadi, maka perlu dicek lebih lanjut apa yang terjadi pada pasien. Standarnya adalah menggunakan blood test, tes darah, dan untuk melihat apakah ada gangguan di dalam tubuhnya, dan bisa juga melihat colonic anatomic evaluation untuk melihat mengevaluasi anatomi kolonnya apakah ada perubahan. Nah, jika pasien ini normal semuanya pengecekan tadi, ini biasanya kemungkinan terbesarnya adalah pasien mengalami IBS. Nah, kalau hal itu terjadi, maka pasien-pasien IBS ini sebaiknya diberi tata laksana serat ditambah dengan laksatif yang jenisnya osmotik. Nah, kalau gagal, maka harus diperiksa lebih lanjut nih, apa yang terjadi sebenarnya pada pasien. Ya, dengan radio pap marker study atau menilai dengan apakah pasien ini mengalami evacuation disorder atau tidak, baru kita bisa menyarankan adanya program laksatif yang agresif. Ya. Laksatif yang agresif tadi bisa gabungan dari beberapa terapi yang sudah pernah diberikan, atau yang paling sulit misalnya kalau terjadi konstipasi yang terus-menerus, maka
ya memang harus dilihat dengan mendalam secara langsung melalui pembedahan untuk melihat apakah yang terjadi di kolon pasien. Nah, beberapa guideline yang lainnya menyebutkan untuk pilihan utama bisa ada beberapa pilihan. Misalnya ini adalah guideline yang diterapkan di Korea. Ya. Ada kemungkinan ini cocok untuk orang Indonesia karena sama-sama masuk ke dalam wilayah Asia. Di sini beberapa rekomendasinya yang muncul adalah menggunakan bulking agent ya. Bulking agent ini ternyata juga efektif bahkan pada terapi konstipasi kronik. Dan biasanya ini akan cocok pada pasien-pasien yang memang tidak punya kecukupan diet serat. Nah, harus diingat bahwa kalau kita menggunakan bulking agent, laksatif pembentuk massa, maka harus ada kecukupan cairan yang diminum oleh pasien. Nah, yang mempunyai grade of recommendation 1 dengan level of evidence A, itu adalah rekomendasi menggunakan non-absorbable karbohidrat atau polyethylene glycol. Nah, bagaimana dan apa dua senyawa ini nanti kita bahas di bagian obat. Oke. Selanjutnya, khusus untuk pasien-pasien yang lansia, ini ada guideline dari yang dikeluarkan oleh AFP, American Family Physician, ini memilihkan bahwa untuk rekomendasi utama pada pasien-pasien yang older adults ya atau pasien-pasien yang lansia itu menggunakan jenis polyethylene glycol dibandingkan dengan laktosa, walaupun tadi di beberapa guideline yang lain disebutkan non-absorbable karbohidrat ini adalah pilihan yang sangat baik. Nah, polyethylene glycol ini punya efektivitas yang lebih besar dengan resiko efek samping yang lebih kecil pada pasien-pasien lansia menurut AFP. Oke, kita kembali lagi untuk melanjutkan jenis-jenis terapi farmakologis. Tadi sedikit banyak kita sudah singgung di dalam algoritma. Perlu kita ingat-ingat kembali, ada bulk forming agent, laksatif pembentuk massa, ada emollient, pelunak feses, ada stimulan yang meningkatkan aktivitas atau motilitas usus, ada laksatif osmotik tadi ya, bisa terbagi ke dalam beberapa kategori. Non-absorbable karbohidrat misalnya laktulosa, sorbitol, ada garam katartik, ada juga polyethylene glycol. Laksatif osmotik ini tadi beberapa menjadi pilihan utama di dalam tata laksana konstipasi di luar bulk forming agent. Di luar itu ada juga sebenarnya lubrikan yang bisa digunakan untuk laksatif. Bulk forming agent ini adalah salah satu pilihan utama jika tadi ya pasien mengalami konstipasi dan baru pertama kali ingin mencoba untuk tata laksana. Nah, sebenarnya ada berbagai jenis senyawa bulk forming agent, utamanya adalah senyawa-senyawa yang meningkatkan konsumsi serat di dalam tubuh pasien. Bisa berupa koloid psyllium hidrofilik, bisa metylselulosa, bisa polikarbopil sebenarnya untuk meningkatkan bulk fesesnya, sehingga cairan ini akan tertahan di feses sehingga transit fesesnya di usus ini lebih cepat dan lebih mudah dikeluarkan. Nah, bulk forming agent ini sebenarnya punya resiko efek samping yang minimal, tetapi dengan catatan harus cukup cairan. Ya, kembali mengingat tadi saran dari WHO itu harus cukup cairan untuk menghindarkan resiko kerusakan di saluran cerna. Nah, bulk forming agent sebenarnya bisa dikatakan sebagai first line terapi konstipasi
yang tertulis di buku Pharmacotherapy A Pathophysiology Approach. Tetapi perlu diingat ini tidak berlaku bagi konstipasi kronik atau keadaan konstipasi yang disertai gejala penyakit gastrointestinal lain yang signifikan. Misalnya ada perdarahan rektum, ada anemia, dan juga tidak boleh digunakan bagi pasien-pasien yang sudah mengalami chronic constipation atau ketidaknyamanan yang parah. Nih, ini ilustrasi kenapa tidak boleh digunakan pada pasien-pasien yang mengalami ketidaknyamanan yang parah, karena biasanya pada chronic constipation ini terjadi impact ya. Fesesnya sudah menumpuk dan mengeras sehingga saat ditekan dengan bulk forming agent, walaupun fesesnya lebih lunak, maka ini akan meningkatkan resiko iritasi atau bahkan cedera di daerah rektum dan anus. Selanjutnya adalah emollient laksatif. Senyawa yang ada di golongan ini contohnya adalah doposat yang berfungsi untuk mencampur antara bahan berair dan berlemak di dalam saluran cerna, sehingga akan meningkatkan sekresi di usus. Yang lain adalah termasuk ke dalam kategori laksatif stimulan. Contohnya adalah turunan antrakinon, ada bisakodil, ada difenilmetan, ada sena, dan senyawa-senyawa ini populer sebenarnya di Indonesia, bisa dilihat contoh mereknya. Turunan antrakinon ini akan berkhasiat menstimulasi saraf mukosa kolon, sehingga akan meningkatkan motilitas dari usus besar. Namun memang efek sampingnya ada resiko ketidakseimbangan elektrolit dan kadang-kadang dialami kram bagi beberapa pasien. Senyawa stimulan yang lain adalah minyak kastor, misalnya metabolit aktif asam resinoleal, mempunyai aksi yang kuat tapi tidak cukup populer. Ada juga yang termasuk ke dalam osmotik laksatif, yaitu laktulosa dan sorbitol. Dua senyawa ini juga populer juga, biasanya kita sarankan bagi lansia atau anak-anak. Nah, tapi tadi ya yang dikeluarkan, rekomendasi yang dikeluarkan oleh AFP ternyata saat ini PEG ini lebih efektif dibandingkan dengan laktulosa. Namun tidak menutup kemungkinan untuk penggunaan laktulosa pada geriatrik. Jadi adanya disakarida ini akan menyebabkan efek osmotik akibat metabolisme di bakteri kolon. Nah, laktulosa ini bisa menjadi pilihan utama ya menurut sarannya WGO dan saran dari guideline Korea tadi, guideline konstipasi dari Korea tadi, karena bisa mempercepat pengeluaran feses dan melunakkan feses. Dan karena dipandang lebih aman dan jarang resiko efek samping. Selanjutnya bisa juga diberikan garam katartik yang termasuk ke dalam laksatif osmosis. Di sini ada beberapa contohnya, magnesium, sulfat, fosfat, sitrat misalnya. Magnesium bisa beraksi karena menstimulasi sekresi kolesitokinin yang meningkatkan motilitas usus. Dan garam katartik ini biasanya bisa digunakan untuk evakuasi akut, misalnya untuk proses diagnostik, keadaan keracunan, misalnya dan lain sebagainya. Kalau ada gliserin di sini juga termasuk ke dalam aksi osmotik. Walaupun ada risiko terjadi iritasi rektal. Dan PEG, tadi PEG kita sebut-sebut di dalam AFP menjadi pilihan utama dalam tata laksana konstipasi pada geriatri. Nah, senyawa yang lain adalah senyawa lubrikan berupa minyak mineral. Dia akan melapisi feses sehingga menghambat absorpsi air yang terlalu lama di dalam kolon.
Nah, namun lubrikan ini ada beberapa resiko yang tidak mengenakan, misalnya bisa terserap secara sistemik, bisa terjadi resiko aspirasi, pemberiannya juga agak sulit ya karena bisa menurunkan absorpsi vitamin yang larut lemak dan ada resiko juga bisa menyebabkan iritasi di daerah anal sehingga memang perlu banyak pertimbangan kalau kita memilih lubrikan. Dan di sini adalah tabel saran rekomendasi dosis. Nah, laksatif yang punya berbagai macam varian ini rentan disalahgunakan oleh orang-orang yang mungkin tergiur dari efek dari laksatif. Ada beberapa kesalahan pemahaman di masyarakat bahwa orang-orang yang mengalami kegemukan itu adalah karena pencernaannya kurang lancar. Sehingga laksatif ini banyak disalahgunakan untuk menurunkan berat badan pada pasien. Nah, laksatif abuse ini saya tampilkan ada contoh berita tentang itu. Ini bisa jadi berbahaya dan bisa mematikan. Nah, ini adalah contoh seorang gadis yang mengalami laksatif abuse. Dia anoreksia dan tetap ingin, walaupun sudah anoreksia dan berat badannya sudah turun jauh dari ideal, tetapi tetap ingin menguruskan badan dengan laksatif. Nah, ini dia melakukan laksatif abuse dengan meminum 50 butir obat pencahar, sehingga akhirnya semua saluran cernanya mulai dari kerongkongan, lambung, usus hingga hati ini mengalami kerusakan yang sangat parah. Jadi hati-hati, laksatif abuse ini rentan terjadi, biasanya dialami oleh populasi khusus yaitu wanita muda. Karena mindset yang salah terhadap bentuk fisik tadi. Orang-orang yang ingin menurunkan berat badan dengan cepat, lalu menggunakan laksatif terus-menerus, bahkan kadang-kadang kalau kita perhatikan di iklan-iklan di TV, kadang-kadang contoh dari iklan laksatif ini kurang tepat. Jadi menunjukkan bahwa setelah menggunakan laksatif, maka mengalami bentuk badan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini adalah image yang salah. Laksatif hanya digunakan untuk treatment konstipasi, bukan untuk menjaga berat badan ideal seseorang. Nah, bagaimana kita bisa menemukan kemungkinan laksatif abuse pada resiko rentan ini, populasi yang rentan ini? Yang pertama adalah jika seseorang mengalami tanda-tanda sebagai berikut. Misalnya pasien ini diare terus-menerus dengan penurunan berat badan yang signifikan, disertai mual, muntah, nyeri perut, lemah, sampai ada juga yang mengalami gejala osteomalacia. Jadi ada nyeri yang terus-menerus terjadi dan terasa hingga ke tulang. Lalu kadang-kadang orang yang mengalami laksatif abuse ini menunjukkan tanda-tanda hipokalemia, hipoalbumin, dan colitis. Jika ini terjadi pada wanita-wanita usia muda, tidak ada salahnya kita kumpulkan riwayat pengobatan dan riwayat sosialnya untuk mengetahui apakah terjadi laksatif abuse atau tidak. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk farmakoterapi konstipasi. Quotes hari ini adalah, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Ya. Jadi, kata Mr. Einstein, kita harus tetap bergerak, tetap maju untuk mencapai keseimbangan dalam hidup. Terima kasih saya sampaikan, saya cukupkan sekian.